Halo, jumpa lagi di Jurnal Barata. Baru-baru ini, aliansi BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan mengumumkan kabar akan meluncurkan mata uangnya sendiri. Niat tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Rusia, Alexander Babakov, di akhir Maret 2023 lalu saat melakukan kunjungan ke India. Menurutnya, dengan memiliki mata uang sendiri, maka negara-negara anggota BRICS bisa semakin erat dalam menjalin kerjasama di bidang keuangan, dan pembahasan lebih lanjut mengenai rencana penerbitan mata uang BRICS ini akan dilakukan pada konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS pada Agustus 2023 mendatang. Nah, rencana BRICS ini tentu saja mendapat sorotan tajam dan menjadi ancaman tersendiri bagi dolar Amerika Serikat. Banyak pihak menyebut bahwa negara-negara anggota BRICS berusaha untuk menggeser dominasi Amerika Serikat dengan supremasi dolarnya. Lalu, apakah kehadiran mata uang BRICS nantinya akan menyaingi dan berpotensi menggeser hegemoni Amerika Serikat? Lantas, akankah langkah tersebut berhasil? Mari kita simak bersama ulasannya. Jurnal Barata. Pemirsa, dolar Amerika Serikat dari dulu diketahui telah disebut sebagai raja mata uang sejak menjadi mata uang cadangan resmi dunia pada tahun 1944 silam. Keputusan tersebut dibuat oleh delegasi dari 44 negara sekutu dalam sebuah perjanjian Bretton Woods. Sejak itulah dolar Amerika Serikat dapat menikmati status yang kuat di dunia sehingga memberi Amerika Serikat pengaruh yang tidak proporsional terhadap ekonomi negara lain. Misalnya seperti pengenaan sanksi sepihak sebagai alat untuk mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Karena itu, tidak semua negara akhirnya suka bermain dengan aturan Amerika Serikat tersebut, sehingga membuat negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok misalnya ingin menghentikan hegemoni dolar Amerika Serikat dengan menggunakan transaksi yuan dan rubel agar tidak terus-menerus terjebak dalam aturan main Amerika Serikat. Proses inilah yang kemudian disebut sebagai de-dolarisasi yang mengacu pada pengurangan dominasi dolar di pasar global. Dengan demikian, maka dolar Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya mata uang yang digunakan untuk perdagangan minyak atau komoditas lainnya. Para pendukung de-dolarisasi mengatakan bahwa proses ini akan mengurangi ketergantungan negara lain pada dolar Amerika Serikat dan ekonomi Amerika Serikat itu sendiri, yang dapat membantu mengurangi dampak dari perubahan ekonomi dan politik di Amerika terhadap ekonomi mereka sendiri. Selain itu, negara-negara juga dapat mengurangi keterpaparan terhadap fluktuasi mata uang dan perubahan suku bunga yang dapat membantu meningkatkan stabilitas ekonomi dan mengurangi resiko krisis keuangan mereka. Gelombang de-dolarisasi ini sebenarnya sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu yang dipimpin oleh Tiongkok dan Rusia, di mana bank sentral masing-masing negara ini mulai memborong emas untuk menggantikan cadangan dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Dewan Emas Dunia (WGC), bank-bank sentral di seluruh dunia menambahkan 1.136 ton emas atau senilai sekitar 70 miliar dolar Amerika Serikat ke dalam cadangan emas bank sentral tersebut, menjadi yang terbesar tentunya sejak tahun 1967. Sejumlah anggota BRICS diketahui masuk dalam daftar ini,
Dan data dari WGC menunjukkan Tiongkok dan Rusia merupakan negara yang melakukan pembelian emas terbanyak sejak tahun 1999 hingga 2001, disusul kemudian Turki dan India di peringkat ketiga serta keempat. Langkah memborong emas yang dilakukan oleh sejumlah negara ini memang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar Amerika Serikat. Selain melalui aksi beli cadangan emas, de-dolarisasi juga dilakukan lewat kerjasama dagang antar negara lewat mata uang non-dolar. Perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Rusia pada tahun 2022 misalnya menghasilkan rekor transaksi tertinggi sebesar 1,28 triliun yuan atau naik sekitar 34,3% secara tahunan. Penggunaan yuan dalam ekspor-impor Tiongkok juga naik sebesar 7,7% pada tahun 2022 lalu. Dan menjelang akhir Maret yang lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan mendukung penggunaan yuan Tiongkok untuk perdagangan antara Rusia, negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pernyataan itu muncul setelah Presiden Tiongkok Xi Jinping berkunjung ke Moskwa. Nah, beberapa hari yang lalu, yuan Tiongkok juga mencetak sejarah dengan membukukan perdagangan perdana gas alam dengan mata uang Tiongkok tersebut. Sebanyak 65.000 ton gas alam dari Uni Emirat Arab diimpor ke Prancis dengan menggunakan yuan sebagai alat transaksinya. Sebelumnya, pada akhir Maret lalu, Tiongkok juga berhasil mengunci kesepakatan bilateral dengan Brazil. Kedua negara juga sepakat untuk menggunakan mata uang mereka masing-masing dalam transaksi ekspor dan impor. Kesepakatan itu akan menyingkirkan hegemoni dolar Amerika Serikat sebagai perantara di antara dua negara anggota BRICS tersebut. Pada akhir tahun lalu, Presiden Xi juga mendorong negara-negara Arab termasuk Arab Saudi bahkan untuk menggunakan yuan dalam transaksi ekspor minyak ke Tiongkok. Ajakan Presiden Xi Jinping tersebut disambut positif oleh pemimpin Arab melalui investasi miliaran dolar melalui Saudi Aramco. Tiongkok juga memiliki kesepakatan pengaturan swap mata uang bilateral dengan lebih dari 40 negara. Nah, jika melihat fakta ekspansi mata uang negara-negara BRICS tersebut, terlihat yuan Tiongkok begitu dominan, sehingga bisa saja opsi mata uang tunggal yang akan diterbitkan oleh BRICS akan dikesampingkan dan lebih memilih yuan. Mengingat Tiongkok telah memimpin dalam berbagai inisiatif bilateral ketimbang Rusia yang masih tertekan karena disanksi oleh Barat, yuan Tiongkok juga tampaknya akan semakin dilirik untuk dijadikan sebagai mata uang cadangan pilihan bank sentral negara lain, meskipun porsinya masih sangat kecil, yakni kurang dari 3%. Oleh karena itu, daripada membuat mata uang baru, sepertinya lebih masuk akal bagi BRICS untuk memaksimalkan penyelesaian mata uang lokal. Namun, jika harus memilih satu mata uang, mungkin renminbi bisa menjadi pilihan yang bagus. Alasannya sederhana, karena Tiongkok adalah kekuatan ekonomi dunia terbesar setelah Amerika Serikat. Sedangkan dalam pertukaran global, renminbi masih lebih dominan peredarannya sebesar 2% ketimbang rupiah yang hanya sebesar 1,6%. Dan terkait dengan rubel, hal ini juga bukan pilihan yang bagus karena ekonomi Rusia cukup rentan akibat agresi militer. Namun, jika negara-negara BRICS melanjutkan rencana mereka dan menghasilkan mata uang baru, maka hal itu dapat membantu menstabilkan ekonomi mereka, sehingga bagi seorang investor di negara-negara BRICS, ini berarti kepercayaan konsumen akan meningkat dan akan mengarah pada peningkatan pengeluaran serta pertumbuhan ekonomi mereka. Demikian Jurnal Barata. Saya Aksan Prawira. Terima kasih.
Demikian Jurnal Barata.